Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi. Welcome again di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau pick a card tentang rahasia terbesarnya dia terhadap kita. Ini ada deck 1, deck 2, deck 3. Kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Jangan lupa membaca doa, diawali dan diiringi dengan doa. Insya Allah ini bisa bermanfaat dan membantu kita semua. Kita baca doa ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Oke, aku kasih waktu 3 menit. Kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Halo Dira. Oke, kita mulai ya guys. Sebentar. Satu menit lagi ya. Oke, aku akan nyari musik dulu ya buat kita semua. Oke, kita mulai ya. Mami Lucky akan pilih deck 1. Dira pilih yang mana? Ayo. Kita lihat situasinya dia saat ini. Situasinya dia saat ini. Wow. Situasinya dia saat ini. Iya, dia memantau kamu ya. Ya, aku lihat. Ini kamu ini. Dan dia sulit banget untuk bergerak ke kamu. Karena dia juga sulit tentang karirnya. Yang aku lihat. Dia sangat berhati-hati ya mau berkomunikasi lagi sama kamu karena melihat kamu di sini sudah sukses dan dia memang banyak tertekan ya tentang pekerjaannya dia, tentang kejantanannya dia. Pokoknya dia juga merasa stres, depresi ya dari karirnya, dari percaya dirinya, dan dia juga hilang fokusnya ya tentang kesuksesannya dia. Dia memantau kamu ya, sangat memantau karena dia udah melihat kamu sudah bisa berkomitmen dan menerima apapun
yang dia lakukan ke kamu ya di sini, karena dia memutuskan kamu secara sepihak ya, dengan drama ya, dan kamu di sini tetap memaafkan walaupun dia memutuskan kamu dengan cara dingin, bersikap dingin tapi dengan bahasa yang tidak mengenakan karena penuh dengan drama ya. Dan kalau orang seperti ini, dia masih ingin sama kamu ya, masih mencintai kamu, masih memantau kamu. Dan yang aku lihat ya, dia ingin memberikan kejujuran sebenarnya, tapi saat ini sulit karena dia juga banyak masalah dengan kesuksesannya dia, karirnya dia, bahkan dia juga banyak tertekan dari yang namanya kemenangannya dia. Dan yang aku lihat di sini, dia juga sulit untuk melewati segala rintangan yang dia hadapi saat ini, karena dia banyak depresi ya, dari cara dia mengontrol apa yang dia inginkan, terutama dari kegagahannya dia, kejantanannya dia di sini ya, menaklukkannya dia. Jadi dia banyak masalah. Dan yang aku lihat juga dia memang coba untuk mengambil komitmen kamu itu ya, kejujurannya kamu itu sebagai garansi kebaikannya kamu, karena dia melihat kamu ini, memantau kamu seseorang yang mother the earth, jadi super humble, super baik ya. Di sini kita lihat rahasia terbesarnya dia terhadap kamu selama ini, rahasianya terbesarnya dia terhadap kamu selama ini. Iya, dia sakit hati ya, rahasianya. Kita lihat sakit hatinya dari siapa. Ya, rahasia terbesarnya dia. Dira mau kemana? Mau ngeliat abang? Di sana lagi. Di sana, abang lagi main. Di sana, mami lagi baca. Ayo. Sorry ya guys. Ayo. Bismillah. Di sana. Sama abang main. Sorry ya guys. Biasa kucingku kalau aku lagi baca pasti dia selalu maunya nimbrung. Karena abangnya lagi main, jadi dia menengok ke sana. Oke, rahasianya dia, rahasia terbesarnya dia terhadap kamu, ya, dia sebenarnya sedang hancur ya, karena dia sudah mematahkan hubungan kalian dan dia juga tersakiti lagi oleh orang ketiganya, dan dia menghadapi kehancuran dari kesuksesannya dia. Dia juga tertekan karena dia juga kehilangan pekerjaan. Yang aku bilang juga, dia kehancuran dari kejantanannya dia. Cara dia menaklukkan itu sudah hancur. Dan kalian tetap menerima, memaafkan. Walaupun kalian sudah tersakiti, kalian sudah terkhianati, kalian sudah hancur harapannya kalian ke dia, kalian tetap memaafkan. Di sini yang membuat dia merasa beban ya, untuk kesuksesannya dia, karena kalian menerima lukanya kalian, kehancurannya kalian dengan legowo, dengan berhati besar ya. Dan kalian juga
Coba untuk menjadi orang yang dewasa menghadapi kehancurannya kalian. Yang aku lihat di sini memang kamu coba untuk menerima. Di sini juga kamu healer ya. Karena the Queen of Pentacles ini bisa sebagai orang yang mempunyai insting yang kuat, yang aku lihat di sini ya, energinya, karena dia memiliki kestabilan ya tentang perasaan dan juga tentang emosional. Walaupun energinya agak lambat, tapi dia instingnya kuat ya. Ibarat tanah kalau dicocok tanaman apapun pasti akan berakar, tapi memang butuh proses ya. Itu adalah insting kalau bagi aku, karena kalau air dan angin dan juga api, dia tidak akan bisa digenggam ya. Jadi ibaratnya di sini memang lukanya kalian terima. Termasuk aku milih nomor ini guys, energinya ya guys. Semoga kalian kuat ya, yang nomor 1 ya, kuat ya guys, kuat ya, karena ini aku pilih juga. Insya Allah energinya positif ya, karena kita menerima apapun yang diberikan oleh dia, pasangan kita di masa lalu ya. Rahasia terbesarnya dia adalah karena dia telah menghancurkan perjalanan Twin Flames. Pada akhirnya dia terluka sendiri ya oleh orang ketiganya, dan sekarang dia sulit untuk bisa menaklukkan kita lagi, karena kita sudah sukses tanpa dia, dan dia hancur sendiri dari orang ketiganya. Karena apa? Karena kita sudah merelakan melepaskan dia dengan orang ketiga ya tuh. Di sini kalian memang yang aku lihat ya, sudah menganggap dia sebagai musuh ya. Ini membuat dia konflik batin sendiri, dan dia juga mendengar gosip ya tentang kita, kalau kita sudah membangun kehidupan baru dengan seksual. Itu membuat dia tidak menerima keadaan, dia nggak mau berdamai, dan dia juga menganggapnya kita ini manipulasikan dia ya, padahal dia sendiri yang memanipulasi koneksi ini ya. Karena kita kan coba untuk tidak koneksi lagi, meninggalkan ya. Jadi makanya dia hancur banget ketika kita meninggalkan hubungan ini dan udah gak mau lagi sama dia ya. Ini membuat dia terluka sendiri. Pada akhirnya ya dia sangat berhati-hati ya, dia munafik juga nih ya. Jadi dia sangat berhati-hati dengan apa yang dia hadapi sekarang dan akan datang, karena dia terluka sendiri ya dengan tripartinya. Kita lihat apakah dia akan tujuan dia ke kita nantinya apa. Karena aku lihat di sini memang dia memantau kita ya, memantau kita, dan dia melihat kita sudah bahagia. Pada akhirnya dia sulit sekali untuk menaklukkan kita, karena dia merasa kita sudah ada pasangan baru. Tapi memang benar sih ya, calon ada, walaupun belum ketemu ya, tapi ada. Dan karena kita menerima, dia sudah menyakiti kita, ketulusan, dan juga dia telah menyakiti tentang kebaikan kita ya, kejujurannya kita. Dia telah mengkhianati, tapi kita menerima kehancurannya, walaupun dia telah menghancurkan komitmennya dengan kita ya. Pada akhirnya dia banyak tertekan tentang penaklukannya dia, tentang kejantanannya dia, virgitnya dia itu hancur ya. Jadi dia udah gak ada rasa percaya diri. Hati-hati guys, dia akan komunikasi nih sama kamu, karena dia ingin memutuskan hubungan kamu dengan yang baru. Tujuannya dia yang akan datang.
Ya, hati-hati ya. Ini orang mau datang ke kehidupan kamu lagi nih, untuk bisa mengontrol kamu lagi. Dia marah, kesal, dendam, cemburu, dan dia akan menggunakan magic ya. Hati-hati. Dia nggak suka dikalahkan oleh kamu. Dia ingin menguasai kamu lagi nih, ingin memutuskan hubungan kamu dengan yang baru. Ini yang aku lihat ya. Jadi ya dia banyak kehancuran sendiri ya. Tuh, dia akan mencari informasi tentang kamu dan orang ketiga, maksudnya orang yang baru kamu sekarang, karena dia ingin keadilan. Semua dengan trik ya, semua dengan manipulasi, karena dia melihat kamu sudah bahagia dengan keluarga kamu, dengan lingkungannya kamu di sini. Ya, dia marah, dia kesal, ya dia dendam, dia emosi, dan dia juga akan memutuskan tujuannya ya. Dia akan coba untuk memutuskan hubungan kamu. Dia coba untuk komunikasi sama kamu, tapi dengan cara kecemburuannya dia ya. Dia rindu sama kamu sebenarnya, tapi dia ada kehancuran dari perjalanannya dia sendiri, karena cara dia menaklukkan dan meselingkuhkan kamu yang setia, sehingga ya dia masa depannya dia, kesuksesannya dia hancur sendiri. Dan sekarang ya dia memantau kamu nih, dia sakit hati, dan dia coba untuk mengontrol emosinya ya, tapi melihat kamu sukses ya dengan karir dan juga kamu bahagia ya, dia melihatnya seperti itu. Jadi dia ingin mengendingkan hubungan kamu nih, yaitu dengan cara, karena dia menghadapi kehancuran ya, dari adanya kesuksesan, kejantanannya dia, ambisinya dia juga terbebani dengan karirnya dia yang hancur, sehingga ia hancur karena ada black magic juga ya dalam dirinya dia, dan juga amarahnya dia, dendamnya dia, kecemburuannya dia, perselingkuhannya dia ya. Di sini dia akan gunakan ilmu hitam ya, magic di sini, karena dia memantau kalian yang sudah bahagia. Dia ingin mengikat kalian lagi, dan ya dia coba untuk bisa menguasai kalian lagi, menjadi sepasang kekasihnya dia ya, karena dia merasa banyak kesulitan setelah jauh dari kalian ya. Ya, dia di sini coba untuk sangat berhati-hati dalam bertindak, terutama tentang pekerjaan ya. Di sini yang kulihat. Dan dia juga coba untuk memperbaiki kembali hubungannya dengan kalian, matching ya. Ya, ingin kembali sama kalian perlahan demi perlahan. Yang aku lihat seperti itu. Dan dia ingin reconciliation, ingin berbagi kembali kestabilan dengan kalian, karena dia tahu tanpa kalian dia sulit, dia banyak beban ya, tentang kesuksesan dan rasa percaya dirinya dia. Bahkan juga dia terbebani dengan ambisinya dia yang sudah hancur, karena dia selalu mempertahankan masa lalu, isu-isunya dia di masa lalu. Itu yang membuat dia beban, yang membuat dia banyak masalah, membuat dia juga tertekan, bahkan dia tidak fokus dengan apa yang dia jalani sekarang, karena dia kehilangan rasa percaya diri, kehilangan disiplinnya, dan juga dia kehilangan keseksian, apa ya kalau dibilang tuh, kejantanan ya. Pokoknya dia kehilangan rasa seksualnya, itu sudah nggak bisa menguasai. Teriak suara. Iya, ini apa yang dia tanam, dia tersakiti sendiri, karena dia menghancurkan hubungan kalian ya. Dia menyulitkan sendiri untuk datang ke kalian. Situasinya dia memantau kalian sebenarnya, karena dia melihat kalian sudah sukses, dan itu membuat dia banyak terbebani tentang karirnya dia, karena kalian sudah fokus dengan diri kalian.
semuanya penuh dengan trik ya. Apa yang dia lakukan sekarang juga dengan orang barunya ini yang dia jalani sekarang, trik manipulasi. Ya pada akhirnya hancur sendiri yang dia jalani. Ya. Jadi dia selalu mencari jalan instan untuk mendapati kesuksesannya dia. Pada akhirnya dia menuju kehancuran dia sendiri. Karena dari permainannya dia yang dia tanam, ya dia menuju kehancuran dia sendiri dengan tripartinya, dan semua dengan penuh manipulasi, kebohongan tindakannya dia. Iya, dia coba untuk mengontrol kalian ya di sini. Dan yang aku lihat juga dia coba untuk memberikan harapan lagi sama kalian, keuangan ya. Tapi di sini dia belum selesai pembayaran karmanya. Ya, jadi dia menjadi depresi sendiri ya. Karena Ten of Swords in reverse. Jadi masalahnya tambah banyak ya. Bukannya tambah sedikit tapi malah tambah banyak ya. Terutama tentang keuangan dan juga dari di masa lalu. Dia harus belajar. Ya, dia harus fokus belajar dari masa lalu kesalahannya dia. Karena yang aku lihat di sini ya, dia harus jalani tentang kehancurannya dia sendiri ya. Makanya hati-hati dia akan datang tindakannya untuk komunikasi ya, fokusnya ke kalian dengan cara tidak baik. Dia rindu, kangen, dan ambisi, tapi cemburuannya ini bisa melalui black magic juga. Karena dia ingin memenangkan kalian secara instan, ingin mendapati kalian lagi. Karena dia merasa kalian adalah twin flames. Dan dia merasa ya kalian membawakan keberuntungan buat dia. Banyak sekali kebahagiaan selama dengan kalian. Dan dia merasakan juga banyak option ya tentang kalian. Dia juga berhayal nih untuk bisa kembali lagi ditakdirkan bersama kalian. Ya guys, ini yang aku lihat. Saran aku ya, ini orang hati-hati ya, dia ambisi banget sama kamu guys, ambisi banget. Dia coba menanam permainan lagi ya, untuk bisa move on. Tapi ternyata dengan cara dia manipulasi, ya dia tersakiti sendiri dari orang yang dia jalani saat ini. Ya, semuanya hancur. Dan dia memantau kalian nih, penuh dengan ambisi, penuh dengan kecemburuan, ya penuh dengan kepalsuan. Dia juga dengan orang barunya penuh dengan kepalsuan dan ada black magic juga. Ya, saran aku. Karena di sini yang aku lihat juga dia masih mempertahankan isu-isunya di masa lalu demi permainannya dia, terutama tentang hubungan stabil dan keuangan. Karena dia orangnya selalu memakai permainan tentang percintaan. Ya, untuk mendapatkan kemenangan dia, karena dia merasa bangga, angkuh, sombong ya dari apa yang dia miliki tentang keuangannya dia, karirnya dia. Tapi pada akhirnya ya dia hancur sendiri karirnya karena dari toksiknya dia. Dan di sini dia banyak sekali masalah yang akan dia hadapi ya. Dan dia akan coba untuk mendatangi kalian ataupun komunikasi ya. Tapi dia menggunakan ilmu hitam juga ya, magic, untuk menarik kalian. So kita lihat cara kamu mengatasi orang tersebut. Oke, ini jelas banget ya. Dia akan datang, akan memberi kabar. Tapi di sini kamu menjadi banyak ketakutan ya ketika dia datang. Kamu depresi, stres ya, karena penuh dengan manipulasi. Dan kamu juga ketakutan dengan cinta baru kamu, takut ada masalah ya dari orang tersebut. Karena kamu menjadi tidak tahu harus melakukan apa gitu ya. Saran aku ya, kamu beranikan diri aja, bicarakan walaupun harus ada argumentasi dengan orang lama ini. Kalau kamu sudah ada orang baru, tapi jangan sebut nama, tapi bilang aja kamu sudah ada orang baru ya. Walaupun ini penuh dengan kepalsuan ya, kamu belum ada orang baru juga,
nggak apa-apa, lakukan aja ya, karena nih orang masih dengan kesombongannya dia, masih dengan keangkuhannya dia ya. So aku harap ini bisa resonate ya, rahasia terbesarnya dia ya, dia mengkhianati kita ya dengan third partinya. Dia mencari kebahagiaan, mencari soulmate baru, tapi ternyata hancur ya, dan dia coba untuk datang lagi ke kita dengan cara tidak baik. Oke, kita lanjut untuk yang nomor 2. Kita lihat situasinya dia saat ini yang nomor 2. Page of Cups. Wow, sama lagi ya. Ten of Wands. Page of Sword. Oh my god, sama lagi guys. Waalaikumsalam. Ini yang nomor 2 juga, ini banyak memantau kalian ya. Tapi dia sulit banget nih untuk minta maaf sama kamu, dan dia sebenarnya kangen sama kamu. Dia juga merasa terbebani ya dengan apa yang dia lakukan, yang dia ucapkan ya di masa lalu. Itu membuat dia sangat berhati-hati untuk berucap lagi saat ini, karena yang kulihat ya dia marah, kesal ketika kalian mengendingkan triparty ini untuk move on. Dia kesal dan dia cemburu dan dia dendam sama kalian ketika kalian mengendingkan hubungan ini, dan dia merasa terbebani ya dengan perasaannya dia sendiri. Dan yang aku lihat di sini memang dia nggak nerima kalian coba untuk move on tanpa dia, coba mengendingkan triparty ini ya. Dan di sini aku lihat juga ya dia coba menegaskan dengan cara toksiknya dia, bisa dengan kemarahan, bisa dengan kecemburuan, bisa juga dengan ilmu hitam ya. Jadi hati-hati, perbanyak ibadah aja ya di sini. Dan dia merasa tertekan kalau untuk minta maaf sama kalian, karena dia orangnya munafik dan dia memantau kalian masih ya. Dan dia juga orangnya sebenarnya sulit untuk bisa berkata jujur sama kalian nih situasinya. Jadi banyak banget kesulitan untuk berkata jujur karena orangnya munafik. Kita lihat rahasia terbesarnya dia terhadapmu. Jadi ini orang banyak masalah ya guys, terutama untuk kejujuran. The Chariot, the King of Swords, Waalaikumsalam, Ace of Cups, the High Priestess. Rahasia terbesarnya dia ya, dia coba untuk bangkit ya secara diam-diam sekarang, dan dia masih ingat tentang perjalanan kalian nih, twin flame past life. Tapi memang dia coba untuk awakening spiritual saat ini, dan yang aku lihat memang rahasia terbesarnya dia ya, dia ada cinta baru. Tapi di sini dia juga bersikap dingin ya dengan cinta barunya, atau cinta barunya bersikap dingin. Karena yang aku lihat di sini memang dia coba untuk bisa healing dulu ya tentang masa lalunya kita dan dia. Dan yang aku lihat di sini ya dia pengen banget ya datang ke kalian, pengen reconciliation, pengen komunikasi, tapi dia sulit untuk berkata jujur karena dia orangnya keras kepala dan angkuh, dan dia merasa benar. Ini membuat dia sulit untuk bisa berkata jujur sama kalian. Dan dia juga memantau ya spying orang baru ya di sini, dan dia juga bisa spying kamu untuk reconciliation. Di sini dia juga sedang tidak baik ya komunikasinya dengan orang baru. Rahasia terbesarnya dia, karena dia juga bersikap dingin atau orang barunya bersikap dingin dengan dia. Dia juga sangat berhati-hati karena dia belajar spiritual juga di sini ya. Dan dia coba untuk mengendingkan cara dia menaklukkan, cara dia memenangkan suatu
pertarungan. Karena dia ingin menaklukkan kalian lagi untuk kembali. Ya, aku lihat di sini dia juga banyak kesulitan ya tentang kesuksesannya hubungan dia dengan orang baru. Ya, sulit sekali. Karena banyak masalah, terbebani. Dari karirnya dia juga. Banyak masalah dengan karirnya, dan dia juga memantau kalian ya untuk bisa berkata maaf, tapi memang dengan sikap dingin. Jadi ini orang sangat-sangat ego ya, dan dia juga memantau orang baru, cinta baru, sehingga apa yang dia ingin katakan nggak bisa, karena dia orangnya jiwa penakluk, sehingga ya dia terbebani sendiri dari cara dia menaklukkan. Ini membuat dia jadinya sikapnya dingin ya, karena ibaratnya orang kalau sudah dikasih antibiotik terus menerus, pasti ketika sakit dia tidak akan merasakan lagi antibiotiknya, dan itu akan melukai dia sendiri. Jadi dia merasa nggak puas nih dengan orang barunya, karena kejantannya dia juga menjadi tersiksa ya, jadi gini, bisa dengan orang barunya tidak membuat dia puas, bisa, atau dianya tidak bisa memuaskan orang baru, jadi dia tersiksa. Gimana caranya untuk memuaskan gitu ya, untuk bisa menaklukkan orang baru, karena dia juga banyak terbebani dengan hubungannya dengan orang baru, terutama kejujuran, karena dia banyak kebohongan di sini ya, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kebohongan, karena dia orangnya akan berkata jujur, tapi nggak sekarang, tapi dia memantau ya. Dan yang kulihat di sini ya, dia juga banyak masalah ya untuk bisa melakukan kegiatannya dia sendiri. Dia juga tertekan dengan cara dia berpikir logikalnya ya. Dia membayangkan untuk datang ke kamu ya. Kita lihat apa tindak tujuannya dia ke kamu nanti. The Knight of Pentacles, Four of Cups, The Judgment. Ya, dia mau kembali sama kamu ya guys. Ini jelas banget. Dia coba berpikir nih, belajar dewasa lagi untuk bisa bangkit kembali sama kamu. Dia juga memantau kamu ya. Kalau yang aku lihat di sini ya, dia ingin kembali sama kamu, ingin reconciliation, tapi memang dia merasa tertekan dengan Waalaikumsalam, dengan kesombongannya dia, dengan kekuatannya dia ya, karena dia merasa sulit untuk bisa mensukseskan apa yang sudah dia kontrol. Pada akhirnya ya dia banyak kecewa sendiri dari cara sikap dinginnya dia yang aku lihat. Dan ya dia ingin datang ke kalian nih, ingin minta maaf perlahan demi perlahan, ingin memperbaiki, dan dia coba untuk percaya diri ya, memenangkan hatinya kalian lagi dengan cara ya, dia coba untuk belajar sabar dan juga belajar menyelesaikan apa yang sudah dia mulai, walaupun dia saat ini tidak memilih siapapun ya. Walaupun dia dengan orang baru juga, dia ada ending ya dengan orang baru aku lihat, karena dia mau healing, ingin kembali sama kamu. Ya, di sini ada The Hierophant, Ace of Swords, Four Swords, The Queen of Swords ya, dimana kamu mengendingkan depresi kamu, stres kamu, drama dari dia ya, konflik di sini, drama, sehingga tentang pernikahan ataupun perjalanan nikah kaliannya yang mau menikah ya. Jadi bisa orang pacaran tapi yang sudah serius ya, yang sudah serius. Jadi kalian coba mengendingkan hubungan ini ya. Ini membuat dia ketakutan kalau kalian ya ada orang baru gitu ya. Jadi ketika kalian mengendingkan ya tentang depresinya kalian ya, dia coba untuk
bisa kembali sama kalian, komunikasi, introspeksi diri dengan spiritualnya dia. Karena di sini ya dia coba ingin mengontrol kalian kembali ya, untuk bisa reconciliation, bisa rujuk. Dan dia memang ada pembayaran karma ya dari orang barunya. Banyak kekecewaan yang dihadapi dengan orang barunya, dan dia merasa tertekan tentang karir dan juga kejantanannya dia, jadi tidak bekerja dengan baik lagi ya dari kegagahannya dia ataupun keseksiannya dia. Dan yang aku lihat di sini memang dia memantau kalian untuk kembali. Kita lihat ya, Nine of Cups, dia melihat kalian ini udah sukses ya situasinya. Jadi dia melihat kalian ini udah sukses, orang lamanya dia yaitu kalian, sehingga ya dia sangat berhati-hati untuk datang ke kalian. Sulit ya, makanya dia memantau kalian dari jauh. Ya pada akhirnya kesulitannya dia ini selalu menggantung, bahkan bertambah sulit ya. Ya aku lihat tantangannya juga banyak sekali, tidak ada kemajuan ya kesuksesannya. Makanya dia memantau kalian secara diam-diam, bisa dengan tarot ataupun supranatural ya, orang pintar ataupun secara spiritualnya dia. Dan di sini juga dia situasinya, kebebasannya dia menggantung ya, karena orang ketiga, orang yang dia rahasiakan. Pada akhirnya karirnya dia, kesuksesannya dia pun menggantung ya. Maka dia nggak banyak bicara dengan siapapun, begitupun dengan orang baru. The Queen of Wands, ya dia ingin menaklukkan kalian ya, yang sudah bisa hidup tanpa dia, yang sudah bisa memaafkan dia, yang sudah bisa berdiri tanpa dia. Bahkan kalian sudah sukses ya, karena kalian sudah ada spirit di sini. Ini membuat dia melihat kalian itu sudah bisa sukses, sudah bisa mandiri, dan dia juga melihat kalian tuh, dia ingin menaklukkan kalian lagi, karena kalian dilihat oleh dia tuh sebagai seseorang yang optimis ya, bergairah. Maka dia ingin menaklukkan kalian lagi, dan ya dia coba untuk fokus ke kalian ya. Di sini aku lihat The Lovers, karena dia melihat kalian ya twin flame-nya dia, makanya dia sikap dingin dengan pasangan barunya di sini. Yang aku lihat ya, semakin kalian bisa hidup tanpa dia, dia semakin cinta dengan kalian. Karena kalian memperlihatkan dia kalau kalian ini mampu ya, dan juga optimis tentang kehidupan kalian. Ya dia di sini banyak ketakutan ya dengan cinta barunya, karena dia sudah merasa hampa, dan dia masih belum bisa move on dengan hubungan twin flame-nya kalian, entah dengan pernikahan ataupun untuk union yang dia putuskan secara sepihak ya, untuk mengendingkan karena ada orang baru. Pada akhirnya dia takut sendiri dengan orang baru tersebut, dia lelah, dia capek ya, dan dia juga berpikir tentang ketulusan cinta. Ten of Cups, Dira, ada kucingku. Ace of Swords, Nine of Wands, Four of Wands. Ya, aku lihat di sini tujuannya dia akan komunikasi dengan kalian, akan coba untuk kembali lagi dan belajar dari masa lalu. Tapi memang dia komunikasinya tidak romantis, dan dia juga masih menjaga jarak dengan kalian karena dia masih healing ya, untuk kembali. Dia masih menyimpan perasaan untuk kembali dengan kalian karena dia berhati-hati. Ya, di sini aku lihat dia ingin memulai sesuatu yang baru lagi dengan kalian, penuh dengan trik ya, manipulasi. Hati-hati karena sini ada pembayaran karma ya.
hati-hati, karena dia berharap sekali nih. Dia coba memperbaiki spiritualnya dia, healingnya dia, untuk bisa rujuk kembali dengan kalian, dengan hubungan yang baru dengan kalian. Tapi hati-hati ya, ada manipulasi dalam hubungan kalian. Jadi ya aku lihat di sini memang dia menyimpan perasaan cintanya dia sendiri terhadap kalian, dan ya dia juga mengkhianati kalian ya, secara sembunyi-sembunyi tentang hubungannya kalian, terutama yang sudah menikah. Karena aku lihat di sini ya dia coba untuk bisa datang lagi ke kalian karena melihat kalian sudah sukses tanpa dia ya, dan dia juga melihat kalian sudah spiritual. Pada akhirnya ya dia kan selalu mencari kebahagiaan di luar. Pada akhirnya dia selalu menggantungkan hubungan twin flame-nya kalian dan memutuskan secara sepihak karena ada orang ketiga, dan dia lelah ternyata dengan rahasianya dia dengan orang ketiga, dan akhirnya memang dia coba untuk berpikir kembali untuk bisa menjaga jarak dengan orang ketiga dan kembali sama kamu. Ini yang aku lihat. Makanya dia akan coba datang dengan jiwa baru, dia akan lakukan segala hal. Tapi jangan sampai dia memanipulasi kalian lagi ya. Lebih baik kalian fokus ke diri sendiri dulu aja deh, karena dengan Avantekosnya di sini kalian akan mendapati kebahagiaan lagi yang lebih baik. Kita lihat cara kalian mengatasi orang tersebut. Ya kalian kompetisi aja ya sama dia dan endingkan. Jadi gini, kalian ingin endingkan kompetisi sama dia, tapi kalian ingin kompetisi dengan diri kaliannya sendiri ya di sini. Karena nanti ya kalau kalian kembali lagi ke masa lalu untuk mencintai dia, ya kalian akan kehilangan lagi, percuma, sia-sia dalam hubungan twin flame-nya kalian. Yang ada kalian ditinggalkan lagi ya, dan ini membuat kalian akan mencari soulmate baru. Jadi kalau bisa cara menghadapi orang seperti ini ya, kalian harus mengendingkan kompetisi ini sama dia, yaitu tentang mempertahankan dia. Endingkan. Kalian juga harus bisa mengontrol tentang kompetisinya kalian dengan dia. Jadi jangan pertahankan untuk kembali sama dia kalau dia hanya memanipulasi ataupun menggantung hubungan kalian lagi kelak hanya karena ada orang ketiga lagi. Ini yang membuat kalian hidupnya nanti akan selalu sia-sia ya, karena dia tidak tahu menghargai tentang ketulusan cinta. Sini yang kulihat rahasia terbesarnya dia ya, dia ada masalah dengan orang baru, dia lelah dan dia coba untuk menaklukkan kalian ya. Rahasia terbesarnya dia adalah ya memang dia coba untuk membangun hubungan baru dengan pasangan barunya, tapi ternyata tidak sejalan dengan apa yang dia inginkan. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat yang nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Kita lanjut ke nomor 3. Jangan lupa di subscribe, di like, and di comment channel aku, Lucky Tarot MS. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Kita lihat situasinya dia saat ini. Orang yang kalian dealkan, jangan lupa di subscribe, di like, and di comment channel aku, Lucky Tarot MS. Dan terima kasih buat yang sudah subscribe, yang sudah share, and sudah comments. Insyaallah energi negatif kalian bisa ketarik di dalam readingan aku semuanya dan menjadi positif. Alhamdulillah sudah banyak yang sudah mulai move on ya dari kalian. Fokus ke dalam channel aku ya, jadi energinya tidak kecampur-campur. Ibaratnya kalau kita berobat dengan banyak dokter pasti tidak akan bisa masuk obatnya dan akan bentrok. Jadi kalau bisa fokuskan satu-satu dengan siapa kalian ingin healing, agar kalian
bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, kita lihat situasinya dia saat ini. The Wheel, the Fortune. The Death, wow. Ada pembayaran karma ya yang harus dia endingkan. The Ten of Pentacles. Ya, di sini dia ada pembayaran karma yang harus dia endingkan. Yaitu dia harus memulai dengan pola pikir yang baru dan bekerja keras untuk bisa menikah ataupun kembali kepada pasangan. Tapi memang ada pecundang ya di sini. Dia gunakan kekuatan dan kesuksesannya dia untuk manipulasi keadaan lagi, yaitu dengan orang lain. Karena yang kulihat memang dia harus belajar dari pengalaman hidupnya dia, karmanya dia. Ini bisa dia ending dengan pekerjaannya dia, ataupun bisa memulai sesuatu yang baru dengan dia. Jadi situasinya dia coba untuk bekerja keras ya untuk keuangannya dia saat ini. Karena yang kulihat di sini dia coba membayangkan ya untuk kembali sama kamu. Ini banyak orang yang mau reconciliation loh, pasangan ya, dengan pasangan resminya yang dulu. Ya, karena biasanya kalau pertengahan tahun seperti itu. Ya, karena itu adalah energi dari energi dari Leo, Virgo, Libra, Scorpio, and Cancer. Ya, kenapa? Karena itu adalah kalau Cancer sama Leo itu memang identik dengan kekeluargaan ya. Dia selalu mengutamakan relationship dengan keluarga. Dan Virgo dan Libra, Scorpio dia sama ya. Tapi bedanya kalau mereka lebih, ini feeling aku aja ya, insting aku. Kalau mereka itu lebih ke diri sendiri ya. Jadi otomatis kalaupun dia kembali ke kita harus bisa berpikir kembali, belajar dari masa lalu. Apakah dia kembalinya ke kita itu hanya untuk egonya dia, kesuksesannya dia, atau memang benar-benar untuk kebersamaan. Karena yang aku lihat di sini ya dia defensif ya, banyak sekali kompetisi ya untuk bisa mendapatkan kalian lagi. Jadi ya dia ingin memenangkan kalian, dia berhayal. Tapi dia juga ketika kembali dengan kalian, ya dia sudah berhayalnya akan mendapati target lagi dengan yang lain, karena dia merasa kalian ini adalah keberuntungannya dia. Dan dia masih berambisi dengan kalian ya di sini dengan hubungan toksik. Dan dia juga ingin menguasai kalian, reconciliation lagi dengan kalian. Tapi dia juga menghayal dengan targetnya dia ketika kembali dengan kalian. Seperti yang aku bilang tadi, aku kan tadi belum lihat kartunya, jadi berhati-hati ya, dilihat-lihat aja. Ini aku dapat dari astrologi juga ya, tentang setiap elemen ya. Jadi aku sesuai dengan apa yang aku baca ya. Jadi situasinya dia saat ini ya, dia sedang pembayaran karma ya, untuk mengendingkan suatu kepalsuannya dia dalam kesuksesannya dia di hubungan twin flames ya. Karena Ten of Pentacles ini kan seseorang yang menikah ataupun bersama karena harta ya. Dia memang ada long term, tapi dia selalu memanipulasi kebahagiaannya dengan orang lain lagi untuk kepuasan dia. Kita lihat rahasia terbesarnya dia ke kamu saat ini. Ya, di sini rahasia terbesarnya dia. Dia banyak sekali kekacauan ya tentang cita-citanya dia. Dan juga dia juga banyak masalah dari kesuksesannya dia. Dan dia ego ya untuk memenangkan segala cara untuk kepuasannya dia. Di sini aku lihat memang ada pembayaran karma ya, awakening spiritual. Wow, dia memang ingin kembali dengan kalian karena merasa kalian adalah twin flame-nya dia, keberkahannya dia. Tapi dia ambisi banget ya sama kalian.
Hati-hati guys. Dia juga ada ilmu hitam juga di sini, bisa dengan ilmu hitam ataupun kepalsuannya dia, topengnya dia. Jadi yang kulihat di sini memang dia ada pembayaran karma ya, dan dia pasrah ya. Karena dia orangnya kan kalau aku lihat ya, dia coba untuk kabur dari pembayaran karma ini bisa. Tapi ternyata apa yang dia dapati dengan kebahagiaannya dia, kesuksesannya dia tidak dia rasakan dengan indah. Pada akhirnya harapannya dia, cita-citanya dia ending, dan dia harus memulai lagi dengan pola pikir baru ya, yaitu dengan cara ya dia harus menaklukkan kembali ya, bisa menghadapi segala rintangan dengan percaya diri di sini. Tapi yang kulihat memang dia banyak kekacauannya tentang pembayaran karma, dan juga kacau dengan hubungannya dengan kalian dan juga kesuksesannya dia. Di sini dia banyak kekacauan banget ya, tentang spiritualnya dia, cara endingnya dia, dan juga cara dia menaklukkan seseorang. Jadi begitupun cita-citanya dia kacau, harapannya dia. Kita lihat tujuannya dia ke kamu kelak. Four of Cups, Ace of Cups, Eight of Cups. Ya, dia ingin kembali sama kamu. Jelas banget, dia udah mikir banget nih, dia kangen. Ya, dia ingin kembali. Dia banyak kehilangan kesempatan terbaiknya dia untuk mendapati kebahagiaan yang tulus ya. Dan dia berpikir untuk mendapati ketulusannya kalian lagi di masa lalu. Dia baru sadari, menyesal banget. Ternyata di masa lalu itulah yang tulus buat dia. Ya, aku lihat di sini the Justice, Six of Cups, like I said to you, the Emperor, King of Wands, King of Cups, Four Swords. Jadi gini guys, ya dia selama ini kan memendam ya perasaannya, dia mengontrol ya di sini. Kalau aku lihat sini kan nggak ada dua cangkir ya, dia memang masih mencintai kalian, tapi dia pasif dan dia memanipulasi perasaan dia sendiri, emosionalnya dia dengan cara keras kepalanya dia, keangkuhannya dia ya. Tapi di sini coba untuk mempertanggungjawabkan lagi untuk bisa reconciliation sama kalian dan berkata jujur ya di sini. Karena yang aku lihat ya, dia banyak berpikir ya, dari keegoannya dia, kekacauannya dia banyak kehilangan kesempatan tentang masa depan dia yang baik, terutama hubungan twin flames ya, yang untuk bisa bahagia, menikah ataupun reconciliation di sini, ataupun kembali lagi ya di sini. Dia banyak kekacauan tentang kesuksesan keuangannya dia juga banyak kekacauan dari healingnya dia. Karena aku lihat memang dia nggak fokus ya, dan dia depresi ya. Di sini aku lihat depresi tentang keegoannya dia dari memiliki, ingin semuanya ya. Pada akhirnya dia mengacaukan pembayaran karmanya dia, keberuntungannya dia, dan dia juga selalu meninggalkan kamu ataupun seseorang itu dengan kisah masa lalu. Jadi dia akan datang dan pergi lagi, karena ini selalu datang dan pergi ya, hanya sementara. Sehingga ya dia mengacaukan tentang masa lalunya dia juga, dengan cara ya dia meninggalkan kalian dengan mudahnya, dan dia coba untuk lari dari pembayaran karma. Pada akhirnya ya kehidupannya dia kacau, harapannya dia kacau, karirnya dia kacau, kejantanannya dia pun kacau di sini ya. Kita lihat dulu the Fortune. Wow, the Justice ya, karmic relationship yang nomor 3 ya. Jadi dia ada pembayaran karma ya, mau lari kemanapun ya dia nggak akan bisa. Makin dia lari makin keras, makin kencang mengikuti dia, makin dekat tanpa dia sadari ya di sini. Jadi kita pasrah aja sih guys, harusnya ya, terima gitu pembayaran karma, dan harus menjalani tanggung jawab apa yang telah kita lakukan di sini. Dan di sini memang ada karmic relationship ya, karena ada Justice sama the Wheel of Fortune. Two of Pentacles ya, yaitu tentang keadilan. Karena di sini aku lihat memang situasinya dia ada ketidakseimbangan tentang karma ya, karena dia coba untuk lari
memulai sesuatu yang baru dengan berselingkuh lagi karena keuangan, untuk mendapati kebahagiaan ya demi uang. Dan di sini dia juga karmanya ini tidak seimbang ya. Jadi ya dia juga untuk mengendingkan sesuatunya itu dia tidak yakin ya, banyak sekali keraguan. Dan yang aku lihat karmanya ini selalu berputar ya, berputar, jadi tidak pernah henti. Dan dia juga bingung gimana cara mengendingkan karma ini. The Tower ya, pada akhirnya kehancuran yang dia dapati. Dia coba mengendingkan dengan hubungan baru lagi situasinya, tapi ternyata hubungan barunya itu mendapati kehancuran dengan dari kesuksesan yang dia cari ya, kebahagiaan dengan orang lain. Eight of Swords and Knight of Swords. Dia stres ya, depresi dari harapan dan cita-citanya dia. Dan dia marah besar sebenarnya. Rahasia terbesarnya dia adalah kegagalan dari cita-citanya dia, harapannya dia sendiri. Dan yang aku lihat memang di sini dia coba bersemangat untuk keluar dari dramanya dia sendiri, itu harapannya dia, tapi ternyata sia-sia karena dia orangnya ego, selalu mementingkan pribadinya sendiri. Pada akhirnya semuanya kacau ya, harapannya dan juga percaya dirinya, karena dia selalu lari dari kenyataan. Pada akhirnya dia harus hadapi kenyataan lebih parah lagi ya di sini, karena karmanya tidak akan pernah henti dan membuat dia hancur tentang kebahagiaan dan kesuksesannya dia. Rahasia terbesarnya dia ya, dia banyak drama ya, dari tripartinya, dari situasi yang dia hadapi, terutama harapannya dia, banyak kekacauan, dia banyak ketakutan sekali. Karena dia selalu ada dua pilihan, dan dia lari ketika dia ada dua pilihan ya, dia tidak mau bertanggung jawab memilih salah satu, sehingga ya dia banyak kekacauan dalam kesuksesan dia sendiri. Six of Pentacles ya, karena dia selalu berbagi ya, selalu berbagi. Yang aku lihat sini karena nggak ada scale ya, jadi yang dibagi juga hanya satu. Jadi dia coba untuk tidak seimbang berbaginya ya, dan dia coba untuk ya bisa menaklukkan kalian lagi. Rahasia terbesarnya ya, dia banyak kekacauan dalam harapannya dia, dalam healingnya dia, dalam masa depannya dia. Ini kacau banget ya rahasia terbesarnya, karena dia selalu lari dari dua pilihannya dia. Five of Pentacles ya, di sini ya tujuannya dia memang berpikir banyak ya tentang traumanya dia, tentang skandalnya dia, dan dia juga kehilangan kesempatan terbaiknya dia untuk bahagia, karena dia juga menyesali dengan adanya triparty yang terjadi di antara kalian ya di sini. Dan yang aku lihat memang dia menyadari ya ketulusannya itu ada bersama kalian, orang lamanya. Di Hierophant ya, dia rindu, kangen dengan hubungan spiritualnya dengan kalian. Dia juga kangen untuk bisa reconciliation dengan kalian. Dia baru menyadari kalau tulusnya itu adalah dengan orang lamanya, yaitu kalian. Ya, the Queen of Wands. Orang yang selalu memaafkan, ya selalu menerima kenyataan, selalu optimis walaupun terluka ya, coba untuk kuat. Tujuannya dia memantau kalian nih guys, untuk bisa komunikasi kembali lagi. Karena dia juga, ini hati-hati ya, komunikasinya bisa dengan ilmu hitam. Ini semuanya kayak rata-rata antara ilmu hitam ataupun dengan topeng ya, antara itu. Jadi perbanyak ibadah aja, mau dia pakai ilmu hitam atau enggak, tetap perbaiki ibadah kalian, karena itu yang bisa menolong kalian ya. Karena orang kalau sudah jatuh cinta, sudah sakit hati, dia akan melakukan segala cara ya, untuk orang yang tidak takut akan kebesaran Tuhan ya, kebesaran Allah. Jadi perdalam lagi ya agamanya kalian untuk menjaga diri kalian. So di sini dia memang kehilangan ya, dia merindukan kebersamaannya kalian. Dia juga merindukan hubungan spiritual dengan kalian. Tujuannya dia ingin kembali lagi dengan kalian di sini, karena dia melihat kalian pasti akan memaafkan dia ketika dia kembali. Tapi di sini ada
ada tentang perselingkuhan lagi, hati-hati ya, karena Eight of Wands dia bisa komunikasi dengan kalian kembali lagi, tapi penuh dengan topeng, hati-hati, masih dengan kepalsuan. Seperti yang aku bilang tadi, yaitu dengan ibadah aja, perbanyaki. So yang aku lihat memang dia banyak masalah ya tentang pembayaran karma, dan dia kehilangan segalanya, entah keuangan dan juga hubungan, bahkan skandal ya, karena dia banyak masalah dengan orang yang dia jalani sekarang, yaitu adalah pembayaran karma dan juga karmic relationship ya di antara kalian. Ini membuat dia banyak keraguan ya, kebimbangan, ketidakseimbangan tentang masa depannya dia sendiri, terutama untuk kembali sama kalian atau tidak. Karena yang aku lihat di sini ya, dia hadapi kehancurannya dia ya dari berbagi, dan juga dia hancur tentang kestabilannya dia untuk bisa kembali sama kalian. Karena yang kulihat di sini ada pembayaran karma yang harus dia jalani, dan dia merasa kalian ini memang adalah partnershipnya dia, dan dia tahu, dia rencana ya menunggu waktu yang tepat untuk datang ke kalian, karena dia yakin kalian akan menerima dia kembali, memaafkan dia. Dan dia juga kehilangannya tentang masa depannya dia, semuanya hancur, harapannya dia. Dan yang aku lihat juga Two of Wands ini kan seseorang yang mempunyai option ya selalu, dan mempunyai planning, tapi ternyata rencananya dia hancur karena ada skandal yang dia lakukan, sehingga ya dia banyak masalah ya, bisa dengan hukum ya, hati-hati ya, dia punya masalah dengan hukum sehingga dia kehilangan segalanya, bisa perceraian ataupun ya dengan polisi ya di sini. So kita lihat cara kalian mengatasi orang tersebut ya, orang seperti ini. Karena yang kulihat di sini memang ya nomor 3 ya, karmic relationship, dan dia ingin kembali dengan kalian. Ada planning kok ya, ada planning untuk bisa reconciliation lagi sama kalian. Dan dia juga memang merindukan ya, merindukan tentang hubungan spiritual dengan kalian, terutama merindukan kalian yang eksotik, yang optimis, dan juga yang kuat ya. Dan dia juga melihat kalian tuh seseorang yang percaya dirinya tinggi, makanya dia kangen, tapi memang dia kehilangan hubungan dengan kalian, perceraian ataupun pisah. Dia sadari itu, ternyata kalianlah cinta tulusnya dia, makanya dia ingin kembali ke masa lalu itu dengan kalian. Tapi memang sini yang kulihat ada pembayaran karma yang harus dia hadapi, semua penuh dengan drama dan masalah, bahkan argumentasi ya. Ini membuat dia stres dan banyak ketakutan tentang cita-citanya dia tidak terwujud ya, karena kehancuran dari cara dia selalu menduakan ya, selalu menaklukkan seseorang. So kita lihat cara kamu mengatasi orang tersebut. Two of Cups, Ace of Swords, Two of Swords. Ya di sini kamu harus optimis ya. Optimis walaupun depresi tentang cara diamnya kalian ke dia, dan kalian juga depresi, stres ya tentang drama, kalian tidak happy karena harus belajar spiritual kembali, dan juga kalian depresi karena ada orang ketiga. Waalaikumsalam. Jadi kalian harus optimistik ya untuk menggapai masa depan kalian lagi, yaitu dengan cara mengendingkan hubungan twin flame ini ataupun karmic relationship, perjalanan twin flames. Walaupun kalian takut untuk menyatakan dan menjujurkan, kalian harus hadapi ketakutan kalian. Semakin kalian tidak hadapi ketakutan kalian, rasa takut itu akan menjadi kenyataan karena menjadi sugesti dalam kehidupan kalian. Karena ini orang ya, yang aku lihat tadi ya, dia masih dengan topeng ya, ataupun dengan ilmu hitam, magicnya. Kan dia merasa ya keberkahan dan ketulusannya itu ada sama kalian. Jangan sampai dia selalu mempunyai dua pilihan. Jadi hati-hati ya, dua pilihan, sehingga dia bingung
untuk bisa konsisten kembali sama kamu atau tidak. Dan juga dia orangnya kan selalu drama ya, sehingga ketika dia tidak cocok ataupun tidak sejalan dengan kalian, dia dengan mudahnya ya mencari orang lain lagi, berbagi lagi dengan orang lain. Otomatis karmanya ini tidak akan pernah selesai kalau kalian tidak mengendingkan dulu. Kalau kalian terus menerus dengan dia, otomatis ya karmanya akan terus begitu, malah tambah parah, tambah buruk. Jadi intinya adalah ya kalian endingkan dulu. Kalau aku lihat di sini ya, yaitu fokus kepada spiritualnya kalian. Kalaupun misalnya kalian tidak mau endingkan dulu, ya udah diemin aja. Seperti yang aku bilang tadi, diemin aja. Ya, silent aja. Walaupun sakit, luka, biarin aja. Dan jadikan ini pengalaman dan pelajaran hidup buat kalian. Kalian juga harus bisa optimis dalam kehidupannya kalian. Harus bisa tunjukkan ke dia kalian kuat ya di sini, dan bisa meninggalkan sebagai masa lalu. Semua butuh proses memang. Oke? So guys, aku harap ini bisa resonan buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, and di comment channel aku, Lucky Tarot MSN. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.